Oke, ini dia kabar yang ditunggu-tunggu jutaan orang di seluruh Indonesia. Pemerintah akhirnya resmi mengumumkan soal tunjangan hari raya alias THR untuk tahun 2026. Angkanya, wah, fantastis dan ada banyak banget detail penting yang perlu kita tahu. Yuk langsung aja kita bedah sama-sama. Setiap tahun ya, menjelang Lebaran, pertanyaan ini pasti jadi topik hangat di mana-mana. Gimana nih nasib THR tahun ini? Cairnya penuh nggak? Terus kapan tanggal mainnya? Nah, semua rasa penasaran itu akhirnya terjawab sudah. Yap, penantiannya selesai. Pemerintah udah ngasih pengumuman resmi, jadi nggak ada lagi tuh spekulasi-spekulasi. Sekarang, mari kita lihat angka pertamanya, yang paling bikin heboh. Kita mulai dari yang paling bikin penasaran ya. Total anggaran yang disiapkan pemerintah buat THR tahun ini. Siap-siap, karena jumlahnya ini benar-benar masif. 55 triliun rupiah, bukan main kan? Itulah total dana yang digelontorkan untuk THR 2026. Ini bukan sekedar angka loh, tapi ini adalah suntikan dana raksasa yang pastinya bakal ikut menggerakkan roda ekonomi kita. Biar lebih kebayang seberapa besar sih angka 55 triliun ini, coba deh kita bandingin sama tahun lalu. Di tahun 2025, anggarannya itu ada di angka 49 triliun. Jadi kenaikan tahun ini, wah signifikan banget. Kenaikannya itu sampai 10% dibanding tahun sebelumnya. Ini sinyal yang kuat banget ya dari pemerintah kalau mereka benar-benar mau menjaga daya beli masyarakat biar perayaan Hari Raya tahun ini bisa lebih semarak lagi. Oke, pertanyaannya sekarang, uang segede 55 triliun rupiah ini bakal ngalir ke siapa aja? Nah, ini dia rincian penerimanya. Totalnya ada 10,5 juta orang yang bakal menerima THR ini. Bayangan, jumlah yang luar biasa besar, mencakup semua aparatur negara yang masih aktif sampai para pensiunan. Kalau kita bedah lagi pembagiannya, porsi paling besar, 22,2 triliun rupiah, itu buat ASN pusat, TNI, dan juga Polri. Terus, ASN di daerah dapat jatah 20,2 triliun. Nah yang menarik, para pensiunan juga nggak ketinggalan loh. Mereka dapat alokasi yang cukup besar, yaitu 12,7 triliun rupiah. Jadi, biar lebih jelas lagi, yang dapat itu siapa aja ya? Ya, mulai dari PNS, calon PNS atau CPNS, terus ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, sampai ke semua pensiunannya. Jadi intinya, hampir seluruh aparat negara dan para pensiunannya kebagian THR tahun ini. Oke, kita udah tahu nih jumlah totalnya, udah tahu juga siapa aja yang dapat. Sekarang, pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting. Apa aja sih komponen yang dihitung di dalam THR itu? Dan ini dia kabar terbaiknya yang ditegaskan langsung sama Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Tahun ini, THR dibayarkan 100% penuh, nggak ada potongan apapun. Ini yang paling ditunggu-tunggu kan? Terus, apa aja yang termasuk dalam paket 100% itu? Ternyata ini mencakup semuanya. Gaji pokok, lalu ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, sampai tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja. Wah, bener-bener paket lengkap deh. Soal jadwalnya, ada fakta yang menarik nih. Walaupun pengumuman resminya baru tanggal 3 Maret, ternyata pencairannya itu udah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari. Pas banget di minggu pertama bulan puasa. Jadi bisa jadi sebagian dari kita udah senyum-senyum nih nerima transferannya. Nah, ada satu hal penting lagi yang perlu kita luruskan biar nggak salah kaprah. TR itu beda loh sama gaji ke-13. Keduanya ini sering banget dianggap sama, padahal tujuannya sama sekali berbeda. Bedanya simpel banget sebetulnya. Kalau THR itu tujuannya ya untuk kebutuhan hari raya, makanya cairnya sebelum lebaran. Nah, sementara gaji ke-13 itu tujuannya buat membantu biaya pendidikan anak, makanya cairnya di bulan Juni, pas momen tahun ajaran baru. Jadi jelas ya, beda tujuan, beda juga waktunya. Nah, itu dia tadi semua detail penting seputar THR 2026. Dengan dana 55 triliun rupiah yang siap beredar di masyarakat, ini pastinya akan jadi pendorong ekonomi yang sangat besar. Pertanyaan menariknya sekarang adalah, gimana menurut Anda dana sebesar ini akan mempengaruhi suasana dan perputaran uang di Lebaran tahun ini?